Log News TV, the best local news content. Ken Setiawan dan Harry Pras dipastikan tidak akan lagi bisa merasakan nikmatnya tidur dan bermimpi karena Al Zaitun melawan dan akan menekan penegak hukum untuk segera menyudahi sepak terjang Ken Setiawan dan Harry Pras. Itu yang sangat-sangat merasa dirugikan akibat fitnah kejinya itu adalah wali santri atau orang tua santri. Jadi karena dia merasa dirugikan, kemudian dia menyampaikan aduannya tentang fitnah yang keji itu yang dilontarkan lewat podcastnya si kedua orang ini. Mereka diadukan ke Bareskrim juga, yang hari ini perkaranya sudah ada di Bareskrim, sudah berjalan mungkin kurang lebih 2 pekan lebih ya. Belum selesai sampai di situ, kuasa hukum Al Zaitun pun siap-siap menggugat Mahfud MD karena ucapan-ucapannya yang offside. Lidah memang tidak bertulang, sehingga seorang profesor dan pejabat negeri yang damai begitu mudahnya berkomentar miring tentang kontroversi Al Zaitun dari yang mengatakan Panji Gumilang adalah biang. Menurut KBBI, biang itu ditujukan untuk hewan dan tumbuhan. Biang juga disematkan untuk seorang kepala penjahat. Belum lagi tentang Yayasan Pesantren Indonesia dikatakan dahulunya adalah Yayasan NII. Jelas, ini ucapan yang bisa dijerat hukum karena ini sungguh adalah fitnah. Diam adalah strategi dan Al Zaitun melakukannya, sehingga pihak yang bermain akan dijerat hukum. Gonjang-ganjing kontroversi Al Zaitun sepertinya akan memasuki babak baru. Babak baru yang memang kalau kemarin Al Zaitun versus dengan orang per orang, dan bisa jadi orang per orang itu menginginkan sesuatu yang mereka tidak pernah dapatkan. Kami Log News TV bersyukur karena hari ini kami dapat menemui orang yang sedang dicari oleh berbagai media mainstream di Indonesia. Ya, saya sudah bersama dengan Bang Hendra, kuasa hukum dari Panji Gumilang. Sudah pasti Anda sangat kenal dan familiar dengan nama tersebut. Apa kabar Bang Hendra? Alhamdulillah baik Bang Nas. Bagaimana Bang Nas? Sehat. By the way, thank you ya. Akhirnya saya bisa wawancara dengan Bang Hendra. Saya tahulah pasti, yakin banget kalau Bang Hendra ini dicari-cari tanda petik oleh media-media mainstream. Sekali lagi thank you atas nama Log News TV dan saya pribadi. Semua orang tahu bahwa Panji Gumilang itu Superman bahkan. Saya kok ngelihatnya Bang Hendra nih begitu membela mati-matian klien Bang Hendra. Memangnya Bang Hendra melihat sosok Panji Gumilang ini seperti apa sih? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih Bang Nas ya atas pertanyaannya nih. Saya sangat menarik sekali pertanyaannya. Sepengetahuan saya bahwa klien saya ini atau biasa kita sebut yaitu Syekh Al Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang, Esos MP, yang hari ini kita melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Di mana tentunya hiruk pikuk pemberitaan di media ini tidak lepas dari sebuah karya-karyanya yang fenomenal. Jadi saya melihat dari sisi bagaimana dia mampu menciptakan sesuatu yang tadinya tentunya tidak ada di benak manusia siapapun, kemudian dia rumuskan, dia aplikasikan, dan terjadilah sebuah fenomena yang disebut pondok pesantren
Al-Zaitun yang hari ini sangat-sangat viral di media sosial itu Bang Nas. Ya, Panji Gumilang yang sudah berusia berapa tahun sekarang lebih kurang? 77 tahun kalau 77 saya tahun tidak ya. salah, Kalau saya baca sih bulan ini ya. Tanggal lahirnya ya. Ya. Akhir bulan Juli ya. Iya, iya. Sehat ya beliau ya. Alhamdulillah beliau Alhamdulillah. sehat terus, semangat terus, karena ya tentunya memang dia seorang pendidik. Namanya pendidik ya tentu tidak lepas dari mentalitas pejuang Oke. yang tidak pernah menyerah Oke. dari berbagai terpaan badai dan angin dan sebagainya, yang hari ini kita bisa lihat begitu tegar beliau menghadapi semua ini. Itulah yang kami lihat dan membuat kami juga semangat ini melihat beliau itu terus semangat, yang tentunya menjadi inspirasi buat kami ini semua. Artinya Pak Panji ini selalu memberikan arahan dong ke Bang Hendra dan tim, sehingga Bang Hendra juga fight banget untuk Pak Panji Gumilang. Ya, tentunya kita di sisi lain sebagai kuasa hukum ya, yang tentunya kita memberikan usulan-usulan tentang persoalan hukum khususnya. Namun di sisi lain dia karena sebagai tokoh ulama, pendidik, pengajar yang tentunya itu sangat-sangat kita inginkan beliau memberikan tunjuk ajar kepada kita supaya kita ini sebagai generasi muda memiliki karakter yang kuat seperti beliau paling tidak ya, kemudian memberikan semangat yang luar biasa supaya apa yang kita lakukan ini bermakna, hidup kita ini bermakna. Jadi di antara yang pernah disampaikan kepada kami dan kami ini sangat terkesan, yaitu tentang apa sih sebaik-baiknya manusia? Manusia terbaik ini apa? Oke. Nah, itu yang buat kami terkesan. Hari ini kami masih teringat. Dan dia menyampaikan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Oke. Nah itu Ya. dia sampaikan dengan gaya bahasanya dan dengan dia telah membuktikan kepada karyanya. Itu Pondok Pesantren Al-Zaitun yang hari ini kita pahami dengan berbagai programnya yang sedang berjalan. Ya, Bang Hendra, tadi di depan saya mengatakan bahwa ini udah masuk babak baru. Setuju nggak? Ya, Oke. boleh. Kenapa saya bilang babak baru? Dari berita-berita yang kami dapatkan, ya babak baru itu sudah berubah lagi nih. Kalau kemarin mungkin ya Bang Hendra berhadapan dengan orang per orang, ya dengan orang per orang. Tapi sepertinya kali ini babak baru itu justru hadir dari seorang yang memang dia itu adalah duduk di pemerintahan. Kalau saya kutip dari media, dia mengatakan bahwa biang dari kondisi ini adalah yang bernama Panji Gumilang. Bagaimana Bang Hendra menanggapinya? Wah. Ini seru juga ini kalau begini. Kalau kami lihat dari statement ini tentunya sangat prihatin buat kami sebagai kuasa hukumnya ya. Kenapa kalimat yang disampaikan atau bahasa yang disampaikan oleh seorang profesor, doktor yang tentunya dia paham lah itu bahasa dari kalimat biang itu untuk apa dan ditujukan kepada apa ya. Jadi sepengetahuan kami itu biang itu bukan untuk manusia. Jadi biang itu kalimat disampaikan untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Wow. Nah, ini menarik ini pernyataan Pak Mahfud ini, kontroversi ini dengan akademik yang dia latar belakangi tentunya, kemudian
dia seorang pejabat tinggi di pemerintahan, dia mengatakan itu entah apa maksudnya. Kita pahamlah kondisi hari ini sebentar lagi mau ngapain, ya, Bang Nas paham. Dia hari ini begitu aktif, begitu giatnya menyampaikan hal-hal tentang dinamika hingar-bingar yang sangat viral ini tentang Syekh Zaitun ini, ya. Cuman sangat menyayangkan dan ironis sekali bagi kami ini. Kalau saja seorang tokoh seperti Profesor Mahfud MD ini mengatakan kepada tokoh ulama lagi itu biang. Nah, kalau ditambahin lagi biang keladi, ditambahin lagi biang kerok, ini sudah merupakan justifikasi kepada seseorang yang mengarah kepada kriminalisasi lagi. Berarti saya nggak salah dong kalau saya bilang babak baru. Ya, paham maksudnya. Ya mungkin ini akan jadi bahan buat kami nanti apa yang akan dilakukan oleh klien kami terhadap statement ini. Tentunya kalau Pak Mahfud MD punya hak bicara, punya hak menyampaikan ini ke masyarakat, ya tentunya klien kami juga punya hak hukum untuk menjawab secara hukum. Apa yang akan dilakukan? Kalau itu memang merupakan satu pelanggaran hukum, kenapa nggak kita sampaikan kepada masyarakat? Itu nggak baik dan itu menjadikan sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, kemudian kita lakukanlah langkah-langkah hukum. Apakah itu langkah hukum secara pidana karena itu diatur di undang-undang kita, ya. Kemudian apakah itu ditempuh dengan jawaban gugatan perdata karena itu pun hak dari klien kami terhadap Pak Mahfud MD ini. Ya nanti kita lihat karena PR kita masih banyak, ya tentunya ini nanti bagian dari jilid berikutnya. Itu Bang. Seperti kartu as ya? Iya. Akan jadi kartu as berarti? Ya nanti kita lihatlah seperti apa kita sampaikan dan kita kaji terlebih dulu dan bagaimana klien kita menanggapinya. Ya, seperti kita lihat ya, ini kutipan bahasa dari Prof. Mahfud MD. Keputusan pemerintah tentang hal itu tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang ya, yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan ya. Tadi kita sudah lihat kutipannya bahwa memang benar Pak Mahfud mengatakan bahwa biang yang bernama Panji Gumilang dan sudah di tangan. Tadi Bang Hendra sudah menjawab apa yang akan tim kuasa hukum Panji Gumilang lakukan. Nah, ada satu hal lagi nih. Ya, ada satu hal lagi saya juga nggak ngerti. Kenapa saat ini kok Prof. Mahfud MD itu begitu offside? Ya, begitu offside. Apa offside-nya? Di satu konten berita sama beliau mengatakan bahwa YPI ini atau Yayasan Pendidikan Indonesia ini adalah yayasan NII. Bang Hendra menanggapinya seperti apa? Apa benar apa yang disampaikan oleh Prof bahwa Yayasan Pendidikan Indonesia atau YPI itu dulunya adalah yayasan NII? Ini bagaimana Bang Hendra menanggapinya? Padahal beliau mengatakan kepada para media di situ yang otomatis berarti ya tersiar, ya terwartakan kepada masyarakat. Gimana Bang? Ya, coba bisa kita lihat dulu ini. Ya, saya nggak mengira-ngira tentang ini. Saya pernah dengar itu dan pernah kita simpen juga datanya. Nah, karena ini ditanyakan, jadi saya tergugah nih. Coba kita lihat dulu ya. Dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya yang namanya itu Yayasan NII gitu, tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al-Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Tapi yang sekarang sedang ditindak ini adalah tindak pidana umum
tindak pidana umum yang melibatkan personal, bukan institusi. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus itu apa? Terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Oke. Oke, ya tadi saya melihat dan mendengar apa yang disampaikan, diucapkan oleh Pak Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada yayasan NII. Itu satu. NII itu maksudnya Negara Islam Indonesia? Oh iya, Yayasan Negara Islam Indonesia. Saya belum dengar ini. Nanti kita lihat. Enggak, logikanya gini loh. Yayasan Negara Islam Indonesia ada di negara Republik Indonesia. Lah, berarti artinya yayasan itu legal gitu atau gimana sih? Ya, kalau lembaganya yayasan kemudian disetujui oleh Kemenkumham dalam hal ini dan namanya itu keluar, ada aktanya, berarti itu benar. Oke. Tapi kalau itu tidak ada, berarti itu tidak benar, alias bohong, alias informasi yang menyesatkan. Nah, ini ada konsekuensi hukumnya, Bang Nah, ya kan? Kemudian setelah itu yayasan NII berubah jadi Yayasan Pendidikan Al-Zaitun. Klien kami, sepengetahuan kami, berdasarkan data-data yang kami baca, yang kami lihat, tidak ada Yayasan Pendidikan Al-Zaitun. Nggak pernah ada? Nggak pernah ada. Berarti yang kami lihat ya. Profesor tuh bisa ngomong gitu, dasarnya apa? Ya, sebentar dulu. Oke. Saya semangat soalnya. Yang ada, yang ada itu yang kami baca, yang kami pegang dokumen-dokumennya, menurut kopian dan berdasarkan yang asli, itu Yayasan Pesantren Indonesia. Oh, Yayasan Pesantren Indonesia. Bukan ya. Yayasan Pendidikan Indonesia ya? Bukan Yayasan Pendidikan Al-Zaitun. Bukan. Kemudian Yayasan Pesantren Indonesia mempunyai program, ya, yaitu program pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formalnya dibentuklah namanya Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah, inilah yang kali ini kita kenal. Jadi kalau Pak Profesor Dr. Mahfud MD mengatakan bahwa ada Yayasan NII, kemudian berubah jadi Yayasan Pendidikan Al-Zaitun, itu mungkin kategorinya dia tidak berdasarkan kepada data, atau dia mungkin punya data yang berbeda dengan data kami. Kalau memang dia punya data berdasarkan apa yang dia baca, dia betul. Itu dasarnya data. Tapi kalau dia punya data, tidak punya data, kemudian dia sampaikan itu ke media, terpublish ke mana-mana, maka itu tentunya kalau itu ditunjukkan kepada klien kami, kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun, itu beritanya berita bohong. Nah, ini pun tentunya akan berakibat hukum bagi dia, karena dia adalah satu sisi lain sebagai warga negara, ya kan? Sisi lain dia sebagai pejabat dan tokoh, ya. Seorang Menko lagi. Seorang pejabat tinggi di negara ini. Apakah ini ada maksud dan tujuan tertentu? Ya, kita harus pelajari terlebih dalam. Ya, mudah-mudahan ya ini tidak berkait dengan maksud dan tujuan tertentu, ya. Ini murni kalau memang beliau ini keliru, ya harus kita luruskan. Caranya bagaimana? Ya, harapan kami ini Pak Profesor Mahfud MD ini kalau tidak mau berhadapan dengan hukum, ya, misalkan klien kami ingin memperkarakan ini, ya, secara jalur hukum, melakukan langkah-langkah hukum melalui proses pidana atau perdata, ya Pak Mahfud MD harus klarifikasi. Dengan cara yaitu beliau datanglah ke Al-Zaitun, ke Pondok Pesantren klien kami, lihat semua di situ, lihat datanya, lihat faktanya, baru bicara. Itu yang
benar, itu yang baik. Tapi kalau ini memang ya karena sesuatu beliau sampaikan, Pak Mahfud MD, Pak Profesor Mahfud MD sampaikan, ya ini repot, ini bisa mesengsara, menyengsarakan kita, klien kita. Wah, ini bahaya. Jadi harapan kami ya tolong, mungkin kalau memang ini sampai kepada Pak Profesor Mahfud MD, ini diklarifikasi dengan cara tadi hadir, cara dia datang ke, kalau dalam kurun waktu mungkin 3 hari ini dia tidak klarifikasi dan ini nyampe ke beliau, ya kita akan lakukan proses hukum yang berlaku di negeri ini. Ya kita akan sampaikan ke klien kita, kalau menurut klien kita jalankan, akan kita lakukan proses hukum itu. Oke, betul. Berarti di depan saya bilang ini ada babak baru, dan babak barunya adalah 2 poin, ya. Dan itu menunggu, ya, menunggu dari Prof Mahfud MD. Ya. Satu lagi bang. Bagaimana dengan ajuan atau gugatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Panji Gumilang? Sudah sampai mana nih bang? Boleh diinformasikan kepada kami bang? Ya, jadi untuk gugatan yang pertama kita lakukan itu kepada saudara Anwar Abbas, ya, sebagai dia saat itu mengakui sebagai wakil ketua MUI, yang kemudian menstatementkan bahwa klien kami ini komunis. Nah, tapi itu belum diklarifikasi kepada klien, dia belum menanyakan kepada klien kami, dan itu terus berjalan sampai hari ini. Beliau juga belum mengklarifikasi itu. Ya, tentunya kami lakukan gugatan itu atas dasar ya ketentuan hukum yang berlaku, dan kita tempuh itu tanggal 26 bulan Juli bulan ini, ya bulan ini kita diundang untuk sidang pertama, bang. Nanti kalau abang mau meliput dengan media yang lain, silakan. Sidang pertama gugatan tadi, ya? Sidang pertama gugatan tadi. Mudah-mudahan klien kami hadir. Ya, mudah-mudahan kalau dia tidak berhalangan karena sesuatu. Ya. Log News TV, apa yang tadi kita bicarakan itu merupakan babak baru. Artinya, kalau kemarin-kemarin Log News TV dilihat, ditonton oleh masyarakat, dan ada juga pembanding Log News TV tentang bagaimana Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang dipersekusi. Apakah ini merupakan perlawanan dari pihak Panji Gumilang terus di Log News TV? Terima kasih Bang Hendra sebagai tim kuasa hukum Panji Gumilang, dan saya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena saya paham betul Bang Hendra itu sangat sibuk, dicari-cari tanda petik oleh media mainstream lainnya. Tetap di Log News TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.